warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk suara saya terdengar dengan jelas tidak? Jelas, Kak. Oke, nanti untuk si Pende, Angelita nanti untuk absen tetap sama kayak kemarin ya. Nanti di-upload ke folder psikologi. Jadi saya bisa tahu siapa aja yang hari ini hadir ya. Hari ini kita akan masuk ke materi pertama. Tapi sekarang tuh materi pertama kita intermezzo dulu. Jadi saya nge-recall apa ya, hafalan anatomi teman-teman semua. Kita anatominya itu enggak langsung satu total gitu, enggak. Jadi kita langsung ke vertebra aja. Gitu ya. Oke, nanti kalau mau di-record silahkan ya. Nanti saya minta recordannya karena mau saya kirimkan ke asdos lainnya seperti itu. Oke, udah siap untuk belajar pagi ini? Sudah ya? Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materi. Saya izin share screen dulu. Nanti kalau misalnya saya kecepatan atau memang ada beberapa kata yang teman-teman kurang paham atau belum pernah dengar, ya nanti bisa langsung ini spill aja, langsung bilang Mbak kecepatan atau Mbak ini artinya apa gitu ya. Oke, saya izin share screen. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah. Oke. Kita akan masuk ke dalam cervical anatomy ya. Pasti teman-teman kemarin waktu belajar tentang anatomi pada sama Pak Maskun ya, anatomi 1, pasti teman-teman itu udah belajar tentang bagaimana bentuk ruas anatominya ya, kemudian bagaimana dance-nya seperti itu, kemudian otot-otot apa saja yang dia itu sebagai stabilitas pasif ada di cervical, ligamen apa saja yang ada di cervical. Nah, itu kemudian biomechanical-nya gimana? Nah, kita akan bahas di sini. Oke, ini jadi untuk di cervical, jadi cervical itu dia terdiri dari berapa ruas? Jadi dia terdiri dari 7. Kalau misalnya teman-teman lihat, hasil perbesar saya kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Oke, ini ada C1, terima kasih. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ya seperti itu. Namun walaupun dia itu ruasnya itu dia ada 7, tapi dia untuk neuronya atau nerve-nya. Jadi nerve itu adalah saraf. Jadi sarafnya itu dia ada 8. Nah, bagaimana dia melewati? Jadi C1 dia lewat di atas, C2-nya berarti dia di atas dari C2 sampai dengan C8 ya seperti itu. Nah, oke. Untuk di bagian cervical dia itu dibagi menjadi kayak 2. Dia ada bagian upper cervical sama dia ada bagian dari lower cervical. Nah, kalau misalnya upper cervical dia ada 3. Ada occiput ya, ada tulang atlas sama ada tulang aksis. Tulang aksis. Kalau misalnya kita lihat nanti saya buka ini deh aplikasinya. Terus untuk yang di lower extremity dia mulai dari C2 sampai dengan C7. Kenapa dia disebut juga dengan lower extremity? Karena bentuk ruasnya ini sama bentuknya. Nah, untuk occiput atlas sama aksis itu dia beda, makanya dia disebut juga dengan upper dari cervical. Ya, kemudian kenapa dia juga disebut juga dengan lower cervical? Dia karena apa ya? Alignment dari joint-nya itu dia berfungsi untuk terjadinya gerakan fisiologis di bagian cervical movement, ya seperti itu. Kalau misalnya kita lihat kelihatan nggak ini aplikasinya? Karena itu kita lihat lagi. Nah, ini kelihatan bagian cervical? Kelihatan, Pak. Sinyalnya apa? Iya. Kelihatan, Mbak. Oke. Kalau teman-teman tahu, ya, ini dia. Ini adalah occiput, teman-teman. Ini adalah occiput. Jadi occiput itu dia masih masuk ke dalam kranium ya, dalam kranium. Jadi dia ada occiputnya. Nah, occiputnya ini dia akan bersendi atau kalau bahasa
apa ya, bahasa Inggrisnya itu berattachment. Jadi dia akan berattachment sama si bagian ini C1, C2 sama si C3. Jadi di sini Ociput dia akan berattachment pada si bagian si C1 ya. Makanya di sini nanti ada pergerakannya sangat kecil. Makanya dia disebut juga dengan facet join yang ada di sini. Nah, terusnya C1 sama C2. Kalau misalnya kita lihat dari ruas dari belakangnya ini sebenarnya sama, tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bentuknya. Ya, seperti itu. Nanti bentuk bagian depan biasanya. Nah, ini namanya nanti prosesus. Nanti ada dua, ada prosesus transversus ya. Nah, ini di belakang ini prosesus spinosus. Jadi spinosusnya ini sama dia semuanya. Nah, tapi nanti ketinggiannya dia beda. Ini dari belakang. Coba kita lihat dari samping. Bentar, ini agak sulit. Nah, ini dia. Nah, ini kan occiputnya, maka dia akan berattachment sama si cervical 1 dia akan berattachment sama cervical 2 sampai dengan seterusnya. Nah, bagaimana dia bisa berattachment dari C1 sampai C2 sampai dengan C7? Dia dikorelasi atau dihubungkan sama adanya discus intervertebralis. Nah, kita tahu bahwa tulang ini adalah jaringan padat ya. Jadi itu dia densitasnya dia itu memang beda sama yang jaringan lunak. Nah, penghubung antara jaringan padat di vertebra ini dia disebut juga dengan discus intervertebralis. Nah, discus intervertebralis ini dia sangat penting ya karena dia untuk terjadinya gerakan-gerakan yang ada di vertebra. Nah, di setiap ruas antara C1 sampai dengan C7 dia pasti memiliki discus intervertebralis ya, seperti itu. Nah, ini adalah jaringan lunak, ini adalah jaringan padat. Coba kita lihat dari depan. Oke, kalau nih ini bagian occiput. Nah, occiputnya dia akan berattachment pada C1 ya. Nah, ini karena dia ini ada si discus intervertebralisnya, maka kita tidak bisa membedakan bagaimana sih bentuk perbedaan antara ruas C1, C2 sama C3. Kan di upper cervical kan tadi ada 3. Ada occiput ya, ada tulang atlas sama tulang aksis. Jadi kalau teman-teman itu bingung, jadi occiput itu di occiput condylus di sini, baru itu C1 itu dia disebut juga dengan tulang atlas, C2 dia disebut juga dengan tulang aksis ya, seperti itu. Jadi teman-teman jangan bingung ya, seperti itu. Nanti kita akan lihat, ini saya cuma menggambarkan bagaimana dari sisi samping, kemudian dari depan. Bentuknya sama kan? Sama sebenarnya, cuma nanti kenapa tadi saya bilang beda, ada upper cervical sama lower. Nah, nanti kita lihat di bagian sabotanya. Nah, ini bagian cervical ya. Kalau teman-teman lihat tuh. Nah, ini ya, prosesus spinosus ya, dia akan turun. Karena dia untuk menutupi, karena di sini dia tidak ada, karena ini prosesus spinosus itu dia tidak berattachment pada prosesus spinosus yang ada di bawah, maka di sini tidak terjadinya facet join. Ya. Oke, kita masuk ke sabota. Oke, sebelum itu, sebelum saya masuk ke cervical, ya tadi kan ingat dia ada upper cervical sama lower cervical. Nah, teman-teman itu harus tahu dari sagittal plane. Udah tahu ya? Pasti Pak Mas Kun udah menjelaskan sagittal plane itu apa, kemudian frontal plane, kemudian itu transverse ya atau horizontal plane. 3 ini sih yang memang harus teman-teman itu hafal banget bagaimana sih orientasinya, apalagi nanti kalau misalnya teman-teman menginterpretasikannya pada kasus biomechanical vertebra. Misalnya kalau gambar ini kan sagittal ya, dia membagi antara ruas kanan sama ruas kiri. Kalau misalnya dia bagian ini transverse plane ya, dia sama bawah. Kemudian kalau misalnya untuk frontal berarti dia bagian depan sama bagian aja ya, seperti itu. Nanti untuk main axis-nya sama, main axis plane-nya juga sama ya, seperti itu. Nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung, nanti misalnya sagittal section itu berarti dia misalnya berkontribusi pada gerakan fisiologis apa, misalnya fleksi sama ekstensi ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian cervical. Nah, kita hari ini fokus ke cervical, jadi saya mau langsung ke cervical. Yang ekstremitas itu di biomekanika 1 ya? Sama Pak siapa biomekanika 1?
Pak Suryo. Pak Suryo. Oke, Pak Suryo. Oke. Ini adalah tampilan gambaran kalau misalnya dari luar ya, secara kasat mata nanti tenang aja, nanti kita akan menghafal dari otot-ototnya, ligamen-ligamennya ya. Yang penting teman-teman tahu letaknya itu di mana. Saya masih lupa, buka aja sebelumnya. Oke, ini adalah gambaran semuanya teman-teman. Jadi teman-teman ini bagian posteriornya kita lihat dia ada cervical. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada tulang atlas sama tulang aksis. Jadi tulang atlas itu dia disebut juga dengan C1, tulang aksis dia disebut juga dengan C2. Nah, kenapa kenapa aksis ini dia disebut juga C2 ini dia disebut juga dengan aksis. Nah, karena di C2 ini dia memiliki sebuah dens. Dens itu nanti dia ada jaringan padat di sini yang dia itu tuh bentuknya ke atas dan dia itu tuh akan masuk ke dalam foramen intervertebralis dari si tulang atlas. Ya, kita lihat tuh sama aja kan bentuknya, tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah dari bentuk dari ruas di dalamnya pembentuknya gitu ya. Naikin. Oke, ini kosta nanti kita akan bahas di bagian torakal, tenang aja. Oke, ini adalah tampak dari bagian depan ya. Jadi cervical, ingat dia ada 1 sampai dengan 7. Lihat tulang atlas itu dia ruasnya itu lebih lebar dibandingkan sama si C1. Nah, ini adalah processus transversus. Processus transversus ya sampai dengan C7. Oke, yang paling panjang adalah tulang atlas. Nah, di sini kenapa dia nanti teman-teman ada lubang di sini? Kayak ada foramen, lubang kan kayak bahasa multitafsir ya. Jadi di sini ada foramen. Jadi foramen itu memang adalah sebuah lubang yang dia tuh kalau misalnya di vertebra. Jadi ini ada fungsinya teman-teman, ada perannya. Kenapa foramen yang ada di tulang atlas itu dia lebih besar? Karena apa? Karena di sini adalah tempat lewatnya dari vertebrobasiler. Jadi ada arteri besar ya, yang di sini dia lewatnya di sini, arteri basiler. Nah, kenapa saya notice itu arteri basiler? Karena arteri basiler itu dia sangat vital, yang dia bisa menyebabkan stroke ya, yang dia bisa menyebabkan kalau misalnya ada kompresi sehingga terjadinya ketidakadekuatan dari drainase pembuluh darah, maka dia akan menyebabkan kekurangan oksigen pada otak sehingga akan menyebabkan gangguan misalnya stroke, kemudian cerebral palsy. Nah, itu juga bisa disebabkan karena vertebrobasilar injury. Oke, ini tampak dari sisi lateral tulang atlas ya, sama aja bentuknya. Atlas adalah C1, C2-nya adalah aksis. Oke, untuk kelengkungan. Ya, untuk kelengkungan dari si cervical, dia adalah cervical lordosis. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau menghafalnya mudah, jadi lordosis, kyphosis, lordosis. Ya, ingat aja lordosis, kyphosis, lordosis. Oke, gitu. Kalau saya sih ngapalnya gitu aja. Oke, itu adalah bentuk kelengkungan, ya. Curve, kalau misalnya saya bilang curve vertebra, berarti cervical lordosis, thoracal kyphosis, ya, lumbal, berarti dia lordosis. Nah, ini kalau misalnya teman-teman tahu nih, bisa dibaca ini, ya. Jadi kolumna dari vertebra ya, kolumna vertebralis itu dia yang ada di kalau misalnya kita lihat di atas, nah ini adalah kolumna vertebralis semuanya, nama lainnya. Jadi sama aja kalau misalnya saya bilang foramen atau apa tuh sama, ya. Oke, ini udah ada ya di sagittal plane ya yang ada di vertebra kolumna vertebra. Jadi cervical lordosis, thoracic kyphosis, lumbar lordosis, sacral kyphosis. Ya, ditinggal ya. Oke, kita masuk ke dalam atlas dan aksis. Oke, ini kelihatannya. Oke, ini kenapa dia teman-teman lihat deh. Di sini kan ada kranium. Kranium di sini ada tanda merah. Nah, ini adalah foramen magnum teman-teman semua. Saya tuliskan biar teman-teman kelihatan tulisannya? Apa enggak kelihatan ini? Udah kelihatan ya? Kurang jelas. Apanya kurang jelas? Gambarnya? Tulisannya. Oke, bentar. Hapusnya mana sih?
Sorry ya, tulisan saya emang jelek. Gimana dong? Bentar. Bentar. Nggak mau. Oh, di sini. Sorry. Bingung. Oke. Bentar saya lupa. Udah lama nggak pakai. Sebentar ya. Sebentar, saya ini dulu. Nggak mau kebuka. Ya, buka dengan yang tadi dipahamin dulu. Sebentar saya balas Pak Wiji, bentar ya. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, kita lanjut. Jadi ini namanya adalah, sebentar, namanya foramen magnum. Jelas ya? Nah, ini adalah foramen magnum, teman-teman. Nah, dia itu kenapa foramen magnum, maka dia akan berhubungan sama langsung di apa? Foramen intervertebralis. Saya tadi udah bilang ya bahwa foramen ini dia adalah namanya lubang. Jadi itu kayak lingkaran gitu loh. Nah, ini dia lingkaran. Nah, ini adalah, jadi kita bisa melihat dari bawah. Ini kan kita dari ini ya, dorsal ya. Dari dorsal kita lihatnya. Nah, ini adalah foramen magnum, maka dia akan langsung berlanjut ke dalam foramen intervertebralis di C1. Jadi foramen magnum itu dia disebut foramen magnum kalau misalnya dia kita lihatnya dari kranial, dari kranium ya misalnya. Tapi kalau misalnya dia udah berlanjut ke dalam C1, nah ini namanya adalah apa? Kan foramen magnum di atasnya ini kan dari bagian atas ya, misalnya kita ngelihat base atasnya. Kalau misalnya udah masuk ke dalam di bagian vertebralis, nah ini namanya adalah foramen intervertebralis. Oke. Nah, ini kita akan bahas ini adalah tulang atlas, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia lebih lebar ya, saya tadi udah lihat kan bahwa dia memang di sini ini adalah processus transversus ya, processus transversusnya dia lebih lebar. Oke, kita akan bahas satu-satu.
Ini adalah tulang atlas, cervical vertebra tulang atlas. Ini kita lihat dari si cranial view. Oke, kita lihat dari di sini aja deh. Nah, di sini. Nah, di sini ada tuberculum anterius. Namanya juga anterius. Berarti dia apa? Berarti dia ini adalah sisi anterior, ini adalah sisi posterior. Kalau misalnya dia memang ada tonjolan tulang keras, berarti dia disebut juga dengan tuberculum. Ya, tuberculum anterius sama tuberculum posterius. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat pada bagian sampingnya. Nah, ini lihat ada warna hijau toska di sini, biru lah, biru. Oke, apa ini? Nah, ini adalah fascis articularis. Jadi, apa itu fascis articularis? Fascis articularis ini jadi occiput tadi yang ada di sini, teman-teman. Occiput tadi, condylus occiput, maka dia akan berattachment saya kan tadi bilang dia akan berattachment pada si ini ya, si tulang atlas, si C1. Bagaimana dia bisa berattachment? Padahal dia di sana nggak ada discus intervertebralis. Nah, caranya maka dia akan berattachment di fascis articularis. Nah, fascis articularis ini maka akan menghasilkan sebuah facet joint. Nanti kita akan bahas biomekanikanya gimana. Nggak bisa satu pertemuan kalau vertikal, bisa 3 kali. Itu ya. Hari ini kita belajar anatomi dan fisiologi. Oke, ini adalah fascis articularis. Nah, fascis articularis ini ya saya bilang nanti maka dia akan menghasilkan facet joint. Facet joint teman-teman, facet joint. Nah, fascis articularis ini dia ada dua, ada bagian superior sama bagian inferior teman-teman. Kalau misalnya dia di bawahnya ini lihat ya, ini kan ada tonjolan juga ya. Ini bagian superior ini dan inferior. Nah, kalau misalnya di bagian inferior ya udah namanya berarti fascis articularis inferior. Perannya apa? Nah, perannya sama, dia adalah tempat berattachment ya. Tempat berattachment apa? Tempat berattachment dari antara C1 sama si Oke, ini adalah fascis articularis yang akan menghasilkan dari facet joint. Nanti kita akan bahas facet joint tersendiri dia, nggak bisa digabung. Oke, nah kita akan masuk ke dalam bagian lateral. Jadi teman-teman, di bagian atlas ini, dia memiliki sebuah lengan. Ya. Nah, lengannya itu disebut juga dengan processus. Processus transversus. Ya, proses transversus di bagian atlas, dia itu kecil. Ya. Nah, khusus di bagian processus transversus, dia memiliki sebuah foramen. Namanya adalah foramen transversarium. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini adalah processus transversus. Kita ke bawahnya lagi di bagian dorsal. Nah, bagian dorsal ini di bagian tuberculum posterius, ya. Nah, ini adalah kenapa dia beda? Kenapa dia tadi nggak ada si processus spinosus yang tonjolan kayak ujungnya itu ya, dia nggak ada. Nah, inilah yang membedakan antara upper cervical sama lower cervical, gitu. Nah, ini yang bulat tadi ini adalah foramen vertebralis atau foramen intervertebralis sama. Nah, di sini isinya apa sih? Nah, isinya dari foramen intervertebralis ini teman-teman, dia isinya adalah medula. Tahu? Medula spinalis atau kalau bahasa Inggrisnya itu spinal cord. Paham ya? Sampai sini paham? Perlu diulang? Iya, Kak. Kecepatan. Oke, cepetan. Oke, saya ulang ya. Oke, ini adalah anatomi terapan dari cervical atlas atau biasa kita sebut adalah C1. Ya. Nah, di setiap ruas vertebralis pasti dia memiliki sebuah tuberculum karena ini adalah jaringan padat ya, tuberculum. Nah, tuberculum anterior dia berarti ada di sisi anterior. Tuberculum posterior berarti dia ada di sisi posterior. Kenapa dia disebut juga dengan tuberculum? Karena apa? Karena di sini tidak ada processus spinosus, makanya dia disebut juga dengan tuberculum posterius. Ya. Oke, terus kita ke bagian sampingnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah fascis articularis. Nah, peran dari fascis articularis ini apa? Karena ini adalah tulang atlas, maka dia akan berattachment pada condylus, ya, condylus yang ada di kranium, sehingga dia akan berattachment di sini. Nah, makanya nanti akan menghasilkan sebuah facet joint. Nanti ada gerakan yes joint sama no joint, atau gerakan fleksi cervical, ekstensi cervical, rotasi cervical, ya, rotasi dexter sama sinistra gitu. Nah, ini adalah facet joint, ya. Nah, dia beda. Kalau misalnya di ekstremitas atas sama bawah, itu dia misalnya gerakannya itu dia facet joint jarang. Nah, kenapa ini disebut juga dengan facet joint? Karena dia bersendinya kecil di sini, bukan sendi besar. Kalau sendi besar itu misalnya dia shoulder, ya, antara kaput shoulder, ya, sama si
head of shoulder sama si cavitas goniodalis. Nah, itu dia juga menghasilkan join. Di situ adalah join, tapi dia besar joinnya. Nah, ini dia kecil, makanya disebut juga dengan facet join. Dia hanya terjadi gerakan apa? Kalau facet join ini gerakan geser. Gitu. Oke, ini setelah kita lihat dari fases articularis, dia dibagi dua, ada posterior sama superior. Superior berarti dia berattachment pada yang ada di superiornya, inferior berarti dia akan berattachment pada bagian inferiornya. Oke, nah pada atlas ini dia memiliki sebuah lengannya pendek, makanya dia disebut juga dengan processus transversarius atau processus transversus sama. Ya, kemudian kita lihat di bagian dorsalnya dia disebut juga dengan tuberculum posterius. Nah, di setiap ini processus transversarius, nah dia memiliki sebuah foramen atau lubang, namanya adalah foramen transversarium. Nah, ini apa isinya? Isinya adalah nerve. Nerve itu adalah saraf, teman-teman. Jadi saraf-saraf apa aja di sini banyak. Ini saraf-saraf vertebralis, ya, nerve vertebralis biasanya. Nah, vertebralis di sini lewat, ya seperti itu. Nah, ini kenapa dia memiliki sebuah lubang yang besar? Ini adalah foramen vertebralis atau foramen intervertebralis, sama semuanya. Nah, ini adalah isinya apa? Isinya adalah spinal cord atau yang bisa kita sebut adalah medula spinalis. Nah, isi dari medula spinalis nanti kita akan bahas. Jelas ya? Oke. Nah, ini kita lihat lagi sama ya. Dia ada sama ini arcus. Ini nggak usah terlalu diam. Yang penting yang saya notice tadi aja. Sama aja itu. Ini tuh dilihat dari apa? Dilihat dari inferior. Tadi kan kita lihat dari ini ya, apa kranial ya. Kranial, terus itu nanti ini kita lihat dari inferior view. Ya, sama aja. Sama kan dia nih memiliki facies articularis inferior. Nah, yang kita notice yang ini. Oke, ini kita lihat dari apa sih? Samping dari arah lateral. Ini adalah vertebra pertama sama si cervical yang kedua, tulang atlas sama tulang asis. Bagaimana dia berattachment? Kita lihat kan? Lihat ya, karena di sini ada facies articularis, maka dia akan berattachment pada si korpus, si bagian vertebra tulang aksis. Sampai sini paham bagaimana mereka berattachment? Paham ya? Paham, Kak. Oke, saya agak cepat. Oke, kita masuk ke dalam C2 atau kita sebut juga dengan tulang aksis. Oke, ini dari anterior view, yang ini adalah dari posterior view. Oke, kita akan membahas satu-satu. Nah, kenapa C2? Ini C2 ya. C2 itu dia berbeda sama si C1. Karena apa? Karena di C2 ini atau tulang aksis, kenapa dia disebut tulang aksis? Karena dia memiliki sebuah apex dentis sama dens aksis. Ya, ini adalah yang paling utama, teman-teman. Yang saya lingkarin, dia memiliki sebuah dens aksis, makanya dia disebut juga dengan aksis, ya. Oke, nah ini akan masuk ke dalam mana? Dia akan berattachment di mana? Tadi. Ya, akan masuk ke dalam sini, ya. Dia akan masuk ke dalam foramen vertebralis dari si C1. Ya. Makanya nanti gerakannya apa? Gerakannya itu nanti di aksis itu dia bisa rotasi karena dia aksis yang ini, karena dia memiliki sebuah aksis, maka dia nanti gerakan fisiologis ya. Kalau misalnya saya ini ya, nah gerakan fisiologisnya berarti dia itu tuh karena bisa berputar, maka dia ada gerakan rotasi, teman-teman. Bisa rotasi dekstra ya, bisa rotasi sinistra. Nah, kalau misalnya si bagian atlas tadi, maka kalau ini dia disebut juga dengan apa? No join. Kalau misalnya teman-teman kan yes itu ngangguk, kalau no itu kan geleng-geleng kan. Nah, kalau geleng-geleng itu kan berarti dia no join ini kan berarti dia rotasi dekstra sama sinistra. Tapi kalau misalnya bagian si atlas tadi, maka dia nanti gerakan fisiologisnya kita tuliskan. Berarti dia yes join. Kalau misalnya saya biasanya gitu. Nah, yes join itu berarti dia fleksi dan ekstensi. Oke. Kalau rotasi berarti dia di C2, antara C1 sama si C2. Kalau misalnya antara occiput sama si C1, maka dia menghasilkan gerakan fisiologis yaitu flexion and extension.
and extension. Tapi kalau misalnya dia antara C1 dan C2, maka dia akan menghasilkan gerakan fisiologis yaitu rotasi dekstra sama rotasi sinistra. Ya. Lanjut. Oke, setiap ruas dari korpus dari vertebra dia memiliki sebuah lengan. Nah, ini lengan, lihat deh, lengannya beda kan sama si bagian tulang atlas tadi. Dia lebih ke bawah, condong ke bawah, maka dia disebut juga dengan processus transversus, ya. Nah, di sini. Oke, kita lihat di bagian inferior view. Nah, ini adalah korpus vertebra. Jadi kalau misalnya saya bilang korpus vertebra itu adalah badan, namanya itu badan vertebra. Ya. Oke, nah kita lihat. Nah, di sini adalah proses transversusnya. Lihat ya. Nah, di sini adalah sama foramen transversarium yang ditutup dilewati oleh nerve, ya. Kemudian ini adalah korpus bagian vertebranya. Ingat di sini ya, kalau misalnya di C2. Kemudian ini apa ini? Nah, ini adalah processus spinosus. Nah, udah ada kan? Tadi itu tadi kalau misalnya di atlas dia itu hanya ada tuberculum posterior. Tapi kalau misalnya kita di C2, maka dia ada processus spinosus. Dia ada tonjolan kayak gini. Ya. Oke. Terus dia juga memiliki gimana? Kecepatan? Iya. Oke, tak ulang. Oke, saya ulang. Bentar, saya hapus dulu ya. Biar semuanya paham. Oke. Ini adalah gambaran terapan dari si C2 atau tulang aksis. Nah, dia ada alasan kenapa dia disebut juga dengan tulang aksis. Karena dia memiliki sebuah dens of axis di sini. Ya, dens of axis yang mana? Yang ini ada tonjolan ini. Nah, tonjolannya ini dia akan masuk ke dalam foramen intervertebralis dari si C1. Makanya dia bisa berattachment. Kita lihat si C1, lubang di C1. Nah, dia ini kan C2, ini C1. Nah, nanti di dens of axis ini dia akan masuk ke dalam sini. Nah, ini adalah dens of axis. Ya, makanya nanti dia bisa bersendi. Di situ makanya dia setiap persendian pasti dia akan menghasilkan sebuah gerakan fisiologis. Gerakan fisiologis itu teman-teman kayak misalnya fleksi, ekstensi, ya, kemudian rotasi. Nah, itu adalah gerakan fisiologis. Ada yang disebut juga dengan gerakan patologis, misalnya hyperextension, hyperflexion, hyperrotation, ya, atau hypoflexion, hypoextension, atau hyporotation. Nah, itu adalah gerakan patologis. Kalau gerakan fisiologis dia gerakan normal. Makanya kenapa di sini ada dens axis, maka dia menghasilkan sebuah gerakan rotasi. Ada rotasi dekstra sama rotasi sinistra. Untuk cara mudah untuk menghafalkannya, maka dia disebut juga dengan no join. Kalau yes join itu kan dia ngangguk ya. Teman-teman kalau misalnya kepala yang ngangguk itu kan yes join. Tapi kalau misalnya no kan geleng-geleng ya. Kayak orang dia itu no. No join berarti dia menghasilkan sebuah gerakan rotasi dekstra sama sinistra. Ya, ini adalah hubungan antara misalnya C1 sama C2 berattachment, maka dia akan menghasilkan sebuah gerakan rotasi. Tapi kalau misalnya dia itu antara C0 sama si C1, C0 ini biasanya disebut juga dengan occiput. Maka dia akan menghasilkan gerakan apa? Flexion dan extension. Gitu, ya. Oke, kita lihat di sini. Dia memiliki sebuah lengan, processus transversus, bagian kanan sama bagian kiri. Ya, di sini adalah korpus. Jadi korpus itu adalah badan dari vertebra. Kalau misalnya saya bilang korpus vertebra, oh berarti dia badan dari vertebra ya. Cuma beda-beda bentuknya. Nah, korpus vertebra pada si C2, dia di sini, teman-teman. Ini. Kalau lihat di C1 tadi, dia nggak ada korpus vertebra loh. Dia dia cuma khusus adanya tuberculum aja, sama si arcus. Tapi kalau misalnya di C2, dia khusus ada korpus vertebra. Kita lihat di bagian proses transversariumnya, dia memiliki sebuah foramen. Nah, foramen transversarium yang dia itu dilewati oleh nerve vertebralis. Kemudian kita lihat di bawah, di bagian posteriornya, maka dia akan membentuk sebuah processus spinosus, teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman lihat yang aplikasi yang saya buka, dia ada tonjolan di bagian belakang kan? Nah, itu adalah processus spinosus. Kita lihat lagi di sini. Di sini ada foramen intervertebralis sama. Semua vertebralis dia memiliki sebuah foramen intervertebralis. Nah, di sini akan lewatnya dari apa? Spinal cord. Paham ya? Ya lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut aja. Nggak ada? Sampai sini? Sampai upper cervical dulu deh. Ini kan sampai upper cervical. Habis itu saya akan bahas di lower cervical. Izin bertanya, Mbak. Gimana? Nyaring-nyaring? Agak banter suaranya.
Apakah occiput tadi sama dengan occipital, Mbak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi oksipital itu ini ya, oksipitalis itu kranial oksipital itu loh, Dek. Jadi dia lebih kalau misalnya ini tuh kelihatan gak sih yang kranial? Kita cari bareng-bareng ya supaya teman-teman gak bingung semuanya. Kalau saya tipe jawabnya saya lihatkan gitu. Sebentar, di sini ada nggak ya? Kranial, kayaknya nggak ada deh di sini. Frontal. Nah, di sini kan ada os frontal, di belakangnya itu ada os occipitalis ya. Bentar, ini nggak di sini. Nggak ada. Jadi os occipitalis itu kan dia di belakangnya, os occipitalis. Kemudian di belakangnya itu apa di sini aja? Kita lihat kan. Nah, ya kayak ini teman-teman. Nah, ini kan parietal, os parietal ya. Ini kan os occipitalis ya. Nah, os occipitalis. Os occipitalis ini dia memiliki sebuah kondilus di bawahnya. Makanya dia disebut juga dengan occiput kondilus ya. Gitu. Nah, occiput kondilus baru dia akan berattachment pada si C1. Nah, biasanya occiput kondilus itu dia disebut juga dengan C0 karena di sini akan menghasilkan sebuah gerakan yes join, yaitu adalah flexion dan extension. Sampai sini terjawab? Sudah, Mbak. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin yang bingung? Kita udah membahas tentang upper cervical. Izin, Mbak. Yang ini udah gimana, Dek? Boleh tanya yang ulang yang apa itu rotasi dextran sama sinistra itu gimana ya, Mbak? Oke, ini saya aktifkan kameranya ya, saya gerakin. Sebentar, ini saya izin stop share screen. Oke, video saya udah kelihatan, teman-teman? Sudah? Sudah, Kak. Oke, tadi kan di antara C1 sama C2 itu kan, berarti dia kan ada dense of axis ya. Jadi dense of axis itu karena dia aksis itu kayak apa sih, menjadi titik tumpuan. Jadi kalau nama lain itu titik fulcrum. Jadi dia ada titik fulcrumnya di sana aksis. Nah, dia akan menghasilkan sebuah gerakan rotasi. Ya udah, rotasi dextra berarti dia rotasinya gini. Kelihatan nggak ya, ini rotasi dextra, terus ini rotasi sinistra. Kalau misalnya antara occiput sama si C1, berarti antara kondilus occiput sama si atlas, berarti dia yes join. Yes join berarti dia adalah flexion sama extension. Tapi antara C1 sama C2 berarti rotasi dextra sama rotasi sinistra. Karena ada aksis, ya? Paham? Udah paham gerakan fleksi extension? Oke, baik. Terjawab ya, sudah ya? Berarti teman-teman udah bisa membedakan antara fleksi cervical ya sama ekstensi cervical, rotasi dextra sama rotasi sinistra. Oke, kalau misalnya teman-teman bingung tadi yes join sama no join itu apa, Mbak? Itu tuh kayak sebuah apa ya, reminder kita aja. Oh, ternyata kalau misalnya yes join kan yes kan gini ya, ngangguk ya. Berarti dia antara occiput sama si tulang atlas. Kalau misalnya no join berarti gini. Tidak gitu, berarti dia antara tulang atlas sama tulang aksis. Oke, paham ya? Oke, itu tentang upper cervical. Ada lagi yang mau ditanyakan di bagian upper cervical? Itu baru osteologinya loh, kita belum ke miologinya dan ligamennya, banyak banget nanti. Makanya cervical kita nggak bisa langsung satu pertemuan. Kalau bisa tuh 3 pertemuan, atau 2 lah maksimal. Kalau misalnya 2 saya cepet-cepet. Nggak tahu teman-teman bisa mengikuti apa nggak kalau T2. Kemarin di Pak Maskun udah belajar ini belum? Udah? Sudah, cuman masih kurang paham, Kak. Oke, emang di biomekanika ini buat ini ya, pembahasan kita tuh lebih deep lagi. Oke, saya lanjut ya di bagian lower cervical. Oke, semoga bisa mengikuti. Izin share screen lagi. Oke, ini adalah lower cervical, teman-teman.
ya. Tadi lower cervical itu berarti apa aja? Berarti lower cervical itu berarti dia mulai dari C2 ke bawah sampai dengan C7, ya. Nah ini, yang di Sobota dia ini notice-nya atau mention-nya itu ke vertebra C5 sama si C7 karena dia agak berbeda bentukan dari si processus spinosusnya. Saya perbesar, saya zoom lagi, sebentar. Ini kenapa kurang sensitif ya? Oke, ini adalah C5 teman-teman semua. Ini kita lihat dari si cranial view. Paham kan kalau misalnya saya bilang cranial view itu apa? Jadi cranial view itu dari atas teman-teman. Dari atas ya. Oke. Nah ini adalah si C5. Kenapa ini warnanya biru? Karena ini adalah fascis articularis. Ya, ini adalah fascis articularis atau sama aja ini adalah fascis intervertebralis sama. Ini fascis articularis yang itu tuh akan berattachment dengan fascis articularis inferior pada si C4. Paham ya kalau saya bilang kayak gitu? Karena ini adalah si C5. Fascis articularis C5 bagian superior, maka dia akan berattachment pada fascis articularis C4 bagian inferior, ya. Kemudian di bagian ini sama, dia memiliki sebuah lengan, ya. Lengannya itu ada apa? Di bagian ujungnya sini. Kita lihat di processus. Ini adalah apa sih? Transversarium. Ini adalah transversarium. Cuma processus transversariumnya ini dia agak beda. Dia ada tonjolan atau yang bisa kita sebut adalah tuberculum. Ada tuberculum anterius, ada tuberculum posterius. Sama, di sini juga ada tuberculum anterius sama tuberculum posterius. Nah, sama juga dari processus transversarium dia memiliki sebuah lubang atau foramen yang disebut juga dengan foramen transversarium yang dia itu akan dilewati oleh nerve vertebralis. Oke. Lanjut kita ke bagian dorsalnya, bagian posterior. Nah, dari sini adalah ini kan apa ya? Processus articularis superior juga ya di sini ya. Tapi dia ini kenapa dia disebut juga dengan processus? Karena dia di sini tonjolan, beda sama yang ini. Ini kan korpusnya di bawah. Ini kan ada kalau misalnya teman-teman ngelihat di sini, ini tuh ada korpus. Nah, di atas korpus ini ada fascis articularis. Makanya dia disebut juga dengan corpus fascis intervertebralis, ya bagian superior. Tapi bagian sini ada tonjolannya. Nah, ini namanya disebut juga dengan processus. Makanya processus articularis superior. Nah, ini akan berattachment di bagian processus articularis inferior pada si C4. Kemudian kita lagi ke belakang lagi, bagian posterior. Dia akan membentuk sebuah processus spinosus yang dia itu akan membagi dua. Bercabang dua. Ya. Oke. Nah, ini disebut juga dengan sama foramen intervertebralis atau foramen vertebralis yang lewat dari spinal cord. Nah, kita lihat yang di sini. Ya, sama dia corpus vertebralis di bawahnya ini, kemudian di atasnya ada fascis articularis. Sama dia di sini ya, ada processus transversusnya di sini, makanya dia ada yang tuberculum anterior sama posterior, biasanya posteriornya dia disebut juga dengan processus transversus. Ke bawahnya lagi, ya dia akan membentuk sebuah arcus vertebra. Nah, arcus vertebranya ini, maka dia disebut juga dengan lamina. Nah, kenapa saya mention dari lamina? Kenapa saya mention lamina arcus vertebra? Karena apa? Karena dia ini yang sering terjadinya di sini fraktur, teman-teman. Jadi fraktur bisa di sini terjadi. Nah, kalau misalnya ini crack, jadi crack itu apa sih bahasa Indonesianya? Kok saya lupa? Apa ya? Hancur. Maaf, ya. Kecepatan Kak. Oke, sorry. Saya ulang ya di sini ya, bagian sini. Saya ulang ini. Ini saya ulang lagi. Jadi ini kan tadi ada tuberculum anterior sama tuberculum posterior. Biasanya tuberculum posteriornya itu dia disebut juga dengan processus transversus. Ya, ini masih pada C5 ya. Nah, di sini. Nah, kemudian kita lihat ke bawah lagi. Nah, di sini dia memiliki ini tuh ada tonjolan deh. Makanya dia disebut juga dengan processus articularis superior. Nanti di bawah ini lagi dia ada processus articularis inferior. Ya, sama dia inferior, berarti dia akan berattachment pada korpus yang ada di bawahnya. Berarti C6. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi yang bagian sini. Kita perhatikan bagian sini. Nah, bagian sini. Nah, dia ini memiliki sebuah arcus. Ini arcus vertebra, teman-teman. Arcus vertebra. Nah, di sini arcus vertebra ini biasanya disebut juga dengan lamina arcus vertebra. Ya. Ingat, lamina. Kenapa saya mention lamina? Karena di sini itu mudah sekali untuk terjadinya crack atau fraktur. Fraktur itu bahasa Indonesia adalah patah. Ya. Mudah sekali di sini terjadinya patah.
Nah, kalau misalnya di sini terjadinya patah, maka dia akan menyebabkan penekanan atau entrapment. Misalnya ada entrapment pada saraf nerve spinalisnya, atau dia bisa menyebabkan gangguan pada spinal cord-nya. Nah, kalau misalnya udah ada gangguan pada spinal cord, maka dia akan menyebabkan spinal cord injury, atau biasanya disingkat dengan SCI. Itu bahaya banget pada tubuh. Kalau misalnya teman-teman mengikuti kasusnya Laura, siapa sih? Artis Laura itulah. Nah, dia kan disebabkan dulu kan kecelakaan karena SCI ya. Spinal cord injury. Nah, tapi spinal cord injury-nya dia terjadi pada cervical, makanya dia disebabkan lumpuh pada ekstremitas atas sama ekstremitas bawah. Nah, kalau misalnya dia itu di lower cervical, maka dia biasanya hanya kenanya itu di bagian lower extremity. Nah, nanti kita akan bahas kasus-kasus tersebut. Mudah sekali terjadinya crack ya di sini ya. Oke. Dan kita lihat lagi pada di bagian bawah posteriornya, maka dia akan membentuk sebuah prosesus spinosus ya. Oke, ini yang ketujuh tadi, yang beda ya. Kalau misalnya yang kelima tuh dia ada tuberkulumnya itu tuh dibagi menjadi dua ya di sini. Tapi kalau misalnya di bagian 7 ya, itu dia langsung sama kayak si C2, bukan, sama kayak si C3, C4 ya. Nah, ini kan kayak gini ya untuk si C2. Nanti C3, C4 dia sama kayak gini. Sama kayak torakal ya. Nah, ini kan tulang atlas nih. Nah, sini kita lihat dari semuanya. Oke. Nah, ini adalah kalau misalnya kita lihat di sini prosesus transversarium nih, teman-teman, di bagian lateral. Nah, dia ada, kan tadi kan kita udah tahu bahwa dia ada di bagian bagian atas ya. Kan dia ada tuberculum anterior sama tuberculum posterior. Ini adalah corpus vertebra, corpus ya. Foramen transversarium kelihatan ya di sini. Nah, ini akan lewatnya dari nerve. Nah, ini namanya kalau misalnya ada celahnya itu dia disebut juga dengan symphysis intervertebralis. Ya. Ini 2 sampai dengan 7. Sama. Begitu teman-teman semua. Sampai sini paham? Paham ya? Insya Allah Kak, paham. Insya Allah. Oke, kita lihat di Nah, ini misalnya teman-teman lihat ya. Nah, yang tonjolan ke samping ini ya. Tonjolan ke samping ini maka dia disebut juga dengan prosesus transversarium ya. Kalau misalnya tonjolan yang di sini berarti dia prosesus apa tadi? Yang tonjolan yang bagian posterior, tonjolan apa? Spinosus. Oke. Bagus. Oke, udah tahu ya. Nah, kelihatan ya kalau dari apalagi udah dari gini. Nah, ini kelihatan nih. Ini dia di sini akan berhubungan langsung ke foramen magnum, ke bawah ke foramen vertebralis. Oke. Gerakannya juga sudah ya. Nah, yang saya gerakan jadi gerakan fisiologis teman-teman. Kalau misalnya saya tuliskan lagi, saya itu ada catatan nggak sih? Coba saya tuliskan. Anggap aja papan tulis lah. Karena kita nggak di kelas. Kelihatan ya? Kelihatan Mbak. Oke, cervical tadi. Oke, cervical nanti dia ada bagian 2, dia dibagi menjadi upper sama dibagi menjadi lower. Upper dia ada 3, dia ada occiput ya. Terus dia itu ada tulang atlas atau kita sebut juga dengan C1, sama dia itu tuh ada aksis atau kita sebut dengan C2. Lower dia itu berarti di C2 ke bawah ya, berarti dia mulai dari C3 sampai dengan C7. Ini adalah tentang ini baru osteologi teman-teman. Oke. Nah, yang bagian upper kita ke bagian upper. Nah, bagian upper berarti dia antara occiput. Nah, saya ulang lagi, occiput sama dia sama C1. Maka nanti dia akan menghasilkan sebuah gerakan fisiologis. Karena ini yang nanti biomekanikanya. Gerakan fisiologisnya berarti adalah dia yes join.
Nah, yes join, maka dia akan menghasilkan sebuah gerakan flexion dan extension. Tapi kalau misalnya yang kedua, berarti dia ada hubungan antara C1 sama si C2. Maka dia no join. No join, maka dia akan menghasilkan gerakan fisiologis yaitu rotation. Rotation dextra. Tahu ya, dextra adalah kanan, kemudian sinistra adalah kiri. Nah, ini adalah gerakan fisiologis. Jadi, kalau misalnya saya tanya, coba gerakin gerakan fisiologis dari yes join. Oh, berarti dia ya udah dia flexion sama extension dari si ya udah ya. Sorry, saya batuk. Oke, kita lanjut sebentar. Kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 11.40, Mbak. Hah? 40 menit lagi? Sebentarnya? Oke, kita lanjut. Mana tadi PPT-nya ya? Nih. Oke, ini kita baru PPT yang keberapa nih? Baru yang pertama ya, ternyata. Oke, sekarang critical anatomy of vertebrobasilar insufficiency. Jadi apa itu VBI ya, yang sering saya bilang. Jadi VBI atau vertebrobasilar insufficiency. Tadi kita udah bahas tuh, ada dia tulang atlas, tulang aksis, C2 sama C3 sampai dengan C7. Nah, kemudian di bagian tulang atlasnya itu dia memiliki sebuah foramen intervertebralis yang dia memang lebih besar dibandingkan sama C2 sampai dengan C7. Tadi saya udah bahas bahwa di sini akan terlewatinya dari si pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang paling terkenal yang dia tuh melewati di bagian tulang atlas, yang itu adalah namanya VB, vertebrobasilar arteri, VB. Kalau misalnya kita tulis VBA gitu, atau VB atau arteri vertebrobasilar, wah seperti itu. Kalau I-nya ini adalah injury, ya. Nah ini adalah vertebral arteri, vertebrobasilar, ya. Ini kita lihat dari tampak anterior view di sini tulang atlas. Nah dia lewatnya di sini teman-teman. Lihat ya, misalnya teman-teman tak besarin lagi. Ya nggak bisa deh. Ya udah. Nah ini di sini vertebral arteri sama dia kan juga lewat sini, maka dia akan langsung masuk ke dalam kranium, ya. Nah di sini kenapa saya mention ini? Karena antara C1 sama C2 tadi dia akan menghasilkan sebuah gerakan fisiologis yaitu rotation, entah itu rotation dextra ataupun rotation sinistra, bisa saja akan terjadi hyperrotation. Hyperrotation itu adalah rotasi secara berlebihan. Makanya dia akan menyebabkan terlilitnya atau entrapment. Jadi entrapment itu bahasa Indonesia adalah terjepit, tertekan, sama aja teman-teman. Dia akan terjadi entrapment pada si pembuluh darah ini sehingga akan mengganggu drainase atau aliran pembuluh darah menuju ke otak. Nah, tanda-tanda gejalanya yaitu dia disebut juga dengan vertebrobasilar insufficiency atau vertebrobasilar injury. Ya, seperti itu. Sampai sini yang saya jelaskan paham? Paham ya? Oke, saya nggak paham. Nah, oke, dari VBA ini, dari vertebrobasilar insufficiency ini, dia bukan hanya terjadi, maksudnya apa sih, etiologi ya. Etiologi itu adalah penyebab terjadinya vertebrobasilar insufficiency. Jadi dia hyperrotation dari C1 sama C2, sehingga dia akan menyebabkan entrapment atau stretch, overstretch. Jadi overstretch dari pembuluh darahnya, sehingga dia akan menyebabkan insufisiensi aliran darah ke bagian otak. Nah, hal ini bisa akan menyebabkan stroke. Atau ada penyakit lain sih sebenarnya yang disebabkan karena gangguan pembuluh darah, cerebral palsy. Ya, itu bisa jadi. Jadi, teman-teman, cerebral palsy itu tidak hanya didapat pada saat kelahiran atau birth. Jadi nggak hanya pada saat kelahiran ya, atau persalinan lah seperti itu. Tidak, tapi dia juga bisa terjadi pada saat dewasa. Jadi disebabkan karena hyperrotation dari si C1 C2 sehingga dia menyebabkan overstretch dari si vertebrobasilarnya arteri, atau satu lagi dia mengalami memang insufisiensi oksigen di bagian otak. Misalnya dia disebabkan karena tenggelam. Nah, hal itu juga bisa menyebabkan stroke atau cerebral palsy. Tapi dia tidak etiologinya bukan disebabkan karena insufisiensi dari vertebrobasilar arteri.
Paham ya? Udah paham? Insya Allah Kak. Belum sih Kak. Oke. Agak. Gimana? Yang nggak paham yang mana nih? Di ini aja, diomongin aja yang paham, kita bahas bareng-bareng. Soalnya semakin ke belakang, teman-teman nggak paham di depan, semakin susah. Di bagian ini Kak. Saya nggak apa, bohong, soalnya udah ini. Gimana? vertebral arteri nih Kak. Iya, kenapa vertebral arterinya? Kenapa? Vertebral basilar arteri, ini namanya. Diulangi boleh nggak Kak? Oke, tak ulang. Jadi, tadi saya udah jelaskan bahwa di C1 kan dia memiliki sebuah prosesus transversus yang diameternya lebih besar dibandingkan sama diameter prosesus transversus cervical lain. Kelihatan ya perbedaannya? Nah, ini ada perannya teman-teman semua. Perannya adalah supaya vertebrobasilar arterinya ini dia mudah melewati dan masuk ke dalam kranium. Karena apa? Peran dari arteri adalah dia untuk membawa oksigen ke otak atau ke kranium lah. Karena teman-teman semua, arteri ini kenapa dia disebut juga vertebrobasilar atau vital lah, vital. Karena otak itu hanya bisa nutrisinya itu hanya oksigen. Ya, sama si glukosa. Dia tidak bisa lemak, ya. Makanya biasanya lemak kan karena ada pembuluh darah limfatik di situ ada. Tapi kenapa dia di sini ada vertebrobasilar arteri? Karena dia akan membawa oksigen, nutrisi sama glukosa. Ya, di sini. Nah, di sini kenapa dia melewati nih? Ya, ini posisi tampak anterior view-nya ya. Jadi dia tidak tertekan, tidak terentrapment oleh gerakan apapun. Ini normal teman-teman semua. Nah, ada suatu kejadian kalau misalnya dia itu terjadinya hyperrotation. Hyperrotation itu berlebihan, hyperrotation atau hyperrotation berarti gerakan rotasi yang berlebihan. Nah, gerakan rotasi yang berlebihan, maka dia akan menyebabkan, ini kan berarti bergerak, maka dia akan menyebabkan overstretch. Jadi stretch itu terulur, jadi terulur yang berlebihan, sehingga dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan insufisiensi. Insufisiensi itu terjadi, apa sih insufisiensi bahasa Indonesianya? Kayak adanya penurunan drainase lah. Jadi dia ada penurunan atau tertekan drainase yang ada di pembuluh darah, sehingga dia akan menyebabkan gangguan aliran ke arah kranial. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan stroke seperti itu. Nah, biasanya tanda-tandanya apa? Kalau misalnya dia adanya terjadi vertebrobasilar insufisiensi, tanda-tandanya dia akan mual, muntah, strabismus itu juling, kehilangan kesadaran, kayak gitu, dan ada tanda-tanda stroke dini, begitu. Nah, ini adalah hyperrotation. Biasanya kapan terjadinya hyperrotation? Nah, biasanya terjadi hyperrotation itu kalau misalnya kecelakaan, ya, sehingga dia akan menyebabkan C1-nya itu dia berputar terhadap si C2. Nah, itu adalah bisa menyebabkan. Atau aksidental ya, banyak banget aksidental yang bisa menyebabkan hyperrotation. Entah itu hyperrotation dextra, entah itu hyperrotation sinistra gitu. Selain aksidental lain, kecelakaan lain bisa karena olahraga atau karena sport. Jadi sport injury. Biasanya teman-teman semua sepak bola aja deh. Sepak bola itu bisa loh dia menyebabkan vertebrobasilar insufficiency ya. Patomekanismenya gimana? Misalnya dia jatuh kepala duluan. Kan biasanya kalau misalnya sepak bola nggak tahu ya, syaratnya boleh kan pakai kepala kan, disundul gitu kan. Terus misalnya dia jatuh kepala duluan. Nah, itu bisa menyebabkan hyperrotation. Makanya dia akan menyebabkan stroke dini atau cerebral palsy gitu. Sampai sini paham? Iya Kak, insya Allah paham. Oke, saya lanjut. Nanti videonya ini nanti di pertemuan selanjutnya aja nggak apa, ini teori dulu. Nah, VBI simptom. Jadi simptom itu adalah gejala, jadi vertebrobasilar insufficiency symptom. Jadi setelah mengalami hyperrotation ya pada C1 terhadap C2, maka dia akan dizziness, itu adalah pusing. Kemudian drop attack, jadi itu dia akan kehilangan kesadaran. Kemudian vision disturbances, jadi dia itu akan gangguan visual ya. Misalnya dia kayak apa sih, tanda-tanda mau pingsan gitu loh, tanda-tanda mau drop ya. Kemudian dia akan sakit kepala. Kemudian nausea itu adalah kehilangan penciumannya seperti itu.
atau apa. Terus itu ada trauma. Jadi traumatik itu jadi traumatik pada ini sih apa sih bagian kranialnya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, head chain itu jadi jadi waktu ini bersamaan teman-teman, bukan satu-satu, ini bersamaan. Pusing, ya, hilang kesadaran, vision disturbances itu strabismus, juling gitu. Kemudian sakit kepala, nausea ini mual, ya, mual sampai dengan kehilangan penciuman atau apa, ya. Kemudian trauma, ini semuanya jadi satu. Tapi biasanya ada sih paling dia tuh tidak drop, tidak harus drop, tapi dia ada tanda-tandanya dari 4 ini. Nih bisa kita lihat antara gambar A, gambar D sama C. Ini adalah gambar normal. Ini melewati dari foramen intervertebralis dari tulang atlas sama Dia vertebrobasilarnya dia melewati dari foramen apa? Processus transversarium, jadi foramen transversarium dari si tulang atas sama si tulang siaksis, lihat ya yang warna ini ya, nih lihat. Tapi kalau misalnya dia akan terjadi hyperrotation, nah ini kan lihat, ini kan belum berotasi nih antara C1 sama C2 nih, dia hyperrotation, maka dia akan menyebabkan overstretch, sehingga dia akan menyebabkan insufisiensi drainase pada pembuluh darah yang akan menuju ke kranium. Paham ya? Oke. Lanjut. Pusing? Mual? Enggak? Iya. Pusing nggak? Izin bertanya, Mbak. Gimana, tanya apa? Silakan. Yang trauma itu trauma benturan atau trauma kayak ketakutan gitu, Mbak? Oke, baik. Pertanyaan bagus. Trauma ini adalah traumatic brain injury. TBI. Ini kan VBI ya. TBI, jadi traumatic brain injury. Jadi traumatic brain injury itu dia tuh bukan sebuah penyakit, tapi dia tuh sebuah simptom. Jadi itu dia gejala traumatiknya. Misalnya dia ada stroke dini. Nah, ini adalah trauma, teman-teman. Jadi stroke itu dia merupakan traumatic brain injury. Gitu. Jadi itu tanda-tanda waktu stroke dininya tuh dia akan terjadi kehilangan kesadaran. Langsung kehilangan kesadaran itu. Kemudian gangguan artikulasi kata. Nah, itu dia adalah traumatik, bentuk-bentuk traumatic brain injury. Jadi gitu, banyak banget. Jadi setiap individu, setiap pasien itu dia beda. Makanya saya tuliskan di sini adalah hanya bersifat traumatic brain injury. Karena brain itu setiap lobus di bagian otak dia itu memiliki sebuah gejala-gejala yang beda. Jadi misalnya nih lobus parietal dia memiliki sebuah traumatic brain injury yang beda. Kalau misalnya kita bandingkan sama traumatic brain injury pada bagian occipital, itu beda. Misalnya lobus parietal, traumatic brain injury-nya itu bagaimana? Oh, dia akan terjadinya adanya terjadinya penurunan intelektualitas. Karena apa? Karena lobus parietal itu dia adalah tempat kita berpikir, tempat kita mengolah semua apa yang kita kerjakan. Pokoknya tempat berpikir itu adalah lobus parietal. Traumatic brain injury-nya berarti adanya penurunan intelektualitas. Kalau saya bandingkan tadi sama si lobus occipital atau lobus parietal lah, ya. Lobus parietal itu kan dia ini ya, perannya itu untuk apa sih? Sensoris. Ya, untuk sensoris sama memori. Jadi kalau misalnya traumatic brain injury itu gimana? Berarti traumatic brain injury-nya berarti di bagian lobus parietal berarti dia akan terjadinya penurunan memori atau gangguan interaksi antara setiap sosial gitu. Jadi gitu. Sampai sini paham? Oke, baik, Kak. Terima kasih. Sama. Oke, lanjut. Setidaknya kita dapat 5 PPT lah. Ternyata lama ini ya, bentar aja ya. Oke, VBA testing. Jadi ini tesnya. Nanti ada videonya. Nanti kita lihat di pertemuan kedua minggu depan. Kita ke prakteknya. Ini ke teorinya dulu ya, biar teman-teman paham. Nanti kalau saya ke praktek teman-teman bingung. Terus nanti pas ujian malah nggak bisa. Jadi gitu. Nah, critical anatomy upper cervical ya, sama ya uciput C1 sama si C2 ya. Oke, ini udah tadi. Uciput ya, lebih ke uciput. Nah di sini ini kan lowest level of occipital bone ya, di sini ini adalah tempatnya uciput. Maka dia akan langsung berattachment pada si atlas. Tulang atlas sudah, oksis sudah, movement. Jadi kalau misalnya ada movement of upper cervicalis, berarti dia akan paling tidak tuh ditanyakan tuh paling
apa ya, fisiologis movement atau gerakan fisiologis, flexion, ya, extension, abduction, rotation, ya seperti itu. Tapi biasanya ini kan pakai jurnal-jurnal lainnya. Jadi saya tuh kalau ngajar, saya tuh nggak pakai satu jurnal doang atau satu ebook, enggak. Tapi saya pakai multi ebook, jadi banyak banget. Ya dia ada bilang abduction, tapi itu biasanya kalau misalnya kita diterapkan pada klinis, itu berarti dia flexion and extension and rotation, ya. Gitu. Nah ini kenapa ada tanda-tanda panahnya nanti teman-teman semua. Nanti teman-teman bakal tahu dari fulcrumnya di mana, binding momentnya di mana. Ini saya ke anatominya dulu. Oke. Tadi saya udah menyebutkan hubungan antar tulang. Jadi hubungan antar tulang itu kan disebut juga dengan join ya. Oke. Ini adalah atlantoaxial join. Berarti dia hubungan antara C1 sama C2. Ada dia disebut juga dengan atlanto-occipital join. Berarti dia hubungan antara occiput sama si atlas. Nah, atlanto-occipital join maka dia menghasilkan apa? Tadi yes join. Tapi kalau misalnya atlantoaxial join maka dia akan menghasilkan no join. Sama ya? Nah, masih teman-teman lihat di sini. Kita lihat di sini, ini ada tulang atlas sama tulang si aksis, ya. Bagaimana sih cara ini berotasi? Jadi yang rotasi itu yang mana? C2-nya ke si C1. Yang berotasi adalah si C1, makanya nanti akan terjadinya gerakan, kalau misalnya hyperrotation, maka dia akan menyebabkan overstretch dari vertebrobasilar artery. Nah, bagaimana dia itu bisa berotasi? Nah, di sini, ini adalah ligamen, ya. Ini adalah ligamen. Nanti kita bahas ada alar ligamen, ada transverse ligamen. Nah, kalau misalnya ini adalah transverse ligamen berarti dia yang menghubungkan. Jadi ligamen ini kan sebagai stabilisasi pasif ya. Dia yang menghubungkan antara si bagian korpus di bagian si C1 sama si tulang atlas sehingga dia bisa terjadinya rotasi. Nah, di sini adalah peran. Jadi bagaimana rotasi itu bisa melakukan gerakan fisiologis ya, karena adanya peran dari otot sebagai aktif dan ligamen sebagai pasif. Nah, ligamen itu adalah ligamen transversario. Karena dia mengholding of the dens. Jadi di sini dia kayak mengholding tuh kayak membuat si dens ini berattachment pada si korpus di bagian si tulang atlas. Makanya dia bisa menyebabkan gerakan rotation dextra sama si rotation sinistra. Ya. Kalau misalnya dia berarti ini kan rotasinya ke arah mana? Berarti dia rotasi kita ini aksis, karena aksisnya itu di bagian anterior, maka berarti aksisnya bagian anterior. Berarti nanti dia ini akan berotation ke arah sinistra, sedangkan di bagian tuberculum posteriornya maka dia akan berotation ke arah berlawanan, yaitu ke arah dextra. Gitu. Sampai sini paham? Bisa dilogikakan sendiri? Bisa ya? Oke. C2 sama dia C2 ya, dia nggak terlalu ada aksisnya. C2 inferior, oke, ini nanti tanda panahnya gampang. Anatomi dulu. Nah, ini tadi yang saya bilang ada yes join, ada no join. Kalau misalnya antara occiput sama si bagian atlas atau atlanto-occipital join, maka dia disebut juga dengan nodding movement atau yes join. Kalau antara dia itu C1 atau C2 yang disebut juga dengan atlantoaxial join, maka dia rotating hip. Jadi dia no join. Jadi dia rotation dextra sama rotation sinistra. C2 sampai dengan C7 dia itu merupakan kombinasi movement. Jadi kalau misalnya terjadinya flexion dari cervical, C1 occiput sama C1-nya dia bergerak ke arah yes join, tapi C2 sama C7 berarti dia akan secara bersama-sama. Ini kan satu-satu, occiput sendiri, atlas sendiri, ya. Tapi kalau C2 sama C7 dia langsung gabung. Misalnya kita hyperflexion berarti C2 sama C7 langsung kombinasi dari movement. Entah itu dia flexion, extension, ya, rotation juga, tapi dia bergerak secara bersamaan. Gampang ya? Sampai sini. Sebelum sampai ligamen, sebelum saya masuk ligamen, ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada. Maaf kak, masih ini sih kurang dikit. Kurang paham apa gimana? Apa yang mau diulang yang mana? Yang C ini kak, Yang mana? Yang mana? yang C2 ini kak. C2. Bentar, ini ada C2 ini. Mana sih gambarnya yang bagus? Ini, yang ini. Nah ini kak, Movementnya. iya ini. Oke, ini kan movement, berarti kan saya menjelaskan tentang gerakan fisiologis ya pada bagian upper cervical. Kita udah tahu bahwa upper cervical itu ada occiput, C1 sama si C2 ya. Nah, ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana sih kok bisa terjadinya rotation pada atlantoaxial joint. Atlantoaxial joint berarti hubungan antar C1 sama si C2. Bagaimana dia itu tuh bergerak? Nah, dia itu tuh bergerak berarti bagi siapa sih yang bergerak? Dua-duanya kah? Atau satunya aja kah? Yang bergerak adalah si C1-nya karena density of axis itu dia sebagai aksis. Ya, dia sebagai aksis kayak gitu. Nah, atau nama bahasa Indonesia itu dia sebagai sumbu lah. Dia itu sumbu. Jadi dia nggak bergerak kalau sumbu. Ya, yang bergerak adalah si bagian C1. Nah, supaya si dance-nya ini dia tetap berhubungan sama tetap berattachment pada si bagian korpus si C1, maka dia diholding oleh si transverse ligament. Nah, transverse ligament ini dia itu ini berattachment pada si dens sama si korpus bagian si tulang kelas. Nah, kalau misalnya terjadinya rotasi, bagaimana terjadinya rotasi? Misalnya rotasi. Nah, ini ada tanda panah merah. Kalau misalnya rotasi, dens of axis-nya, dia ini diam. Yang berotasi adalah si bagian tubular dari si atlas. Nah, dia kan ini ke arah panah, berarti dia ke arah kiri, sedangkan tuberculum posteriornya, berarti dia berlawanan geraknya, berarti dia ke arah kanan. Sehingga gerakan ini disebut juga dengan rotasi si sinistra. Sampai sini paham? Insya Allah kak paham. Oke. Nah, kenapa saya notice dari si transverse ligament? Kalau misalnya dimangi ruptur, jadi ruptur itu bahasa Indonesia-nya adalah apa? Robek, ya. Kalau misalnya ligamen transverse-nya dimangi ruptur atau dia terjadinya overstretch, maka dia akan menyebabkan gangguan gerakan fisiologis. Maka kalau robek berarti dia akan terjadinya hyper movement, yaitu hyper rotation, karena nggak ada yang mengholding lagi si dance ini. Makanya dia akan menyebabkan hyper gerakan dari si rotation. Seperti itu. Kalau misalnya di sini tight, jadi tight itu adalah terlalu kuat gitu ya, terlalu tegang dari ligamen, maka dia akan menyebabkan hypomobility. Hypomobility-nya berarti dia tidak full ROM. Jadi ROM itu adalah range of motion. Nah, di sini ada 5 derajat. Nah, misalnya kan di sini menuliskan bahwa flexion ini kan 5 derajat. Sorry, ini rotation, kita ambil rotation dah. Rotation ini kan 45 derajat ya. Di sini ya, dia nyebutkan rotation ini dia 45 derajat each side. Jadi pada saat dia rotasi sinistra, berarti dia bisa bergerak 45 derajat. Berarti range of motion-nya itu 45 derajat. Entah itu kanan sama kiri. Tapi kalau misalnya dia itu disebabkan karena tight dari si transverse ligament, maka dia kurang dari 45 derajat. Kalau dia di sini ada overstretch atau ruptur pada transverse ligament, maka dia akan lebih dari 45 derajat range of motion-nya. Nah, range of motion ini atau kita singkat sebagai ROM, maka dia itu tuh bisa dilakukan dengan cara pemeriksaan ROM, misalnya dengan menggunakan goniometer. Sampai sini paham? Insya Allah paham kak. Paham ya? Ini baru satu ligamen. Ligamennya banyak banget. Oke, coba saya lihat video dulu deh. Video mana ini? Kalau nggak salah saya tuh punya deh videonya. Saya carikan dulu.
salah. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Spinal motion segment C2 sampai dengan C5 animation atlantoxial joint. Atlantoxial joint C1 sama C2 ya. Median lateral joint low. Mudahan jaringannya bagus ya. Kelihatan nggak videonya? Saya perbesar. Kelihatan ya? Oke, nah ini. Nah yang tadi saya lihat. Nah ini kan. Ini dia yang garis pinknya itu. Berarti dia densa faksisnya tuh. Dia masuk ke dalam foramen dari vertebralis dari si C1. Ya. Oke. Ini aja sama aja. Tadi yang saya jelaskan ini. Kalau ini diperbesar masih kelihatan nggak? Nah. Kelihatan nggak saya perbesar? Kelihatan, Mbak. Nanti bisa. Nah, ini dia yang tadi. Nah, nih, ini adalah transverse ligamen teman-teman semua. Ini kita lihat dari posterior view. Ini kita lihat dari posterior view ya, karena di sini kan ada processus spinosus ya. Di sini ada tuberculum posterium. Ini adalah dari processus transversarium. Kita lihat dense apexis. Dense apexis dari si C2, maka dia akan masuk ke dalam foramen vertebralis dari si tulang atlas. Nah, di sini dense apexis dia itu tuh harus diholding sama si korpus di bagian si tulang atlas. Diholdingnya oleh apa? Diholdingnya oleh si transverse ligamen. Nah, peran dari transverse ligamen ini supaya bisa terjadinya aksis. Aksis itu adalah sumbu. Supaya adanya gerakan rotasi harus ada sumbu kan. Nah, sumbunya itu si dense apexis ini. Tapi sumbu ini dia tidak boleh bergerak. Dia harus selalu berattachment pada si korpus sehingga akan menghasilkan sebuah gerakan rotasi. Nah, diholdingnya oleh si transverse ligamen. Kalau misalnya ini mengalami sebuah gangguan, maka dia akan menyebabkan hypermobility atau hypomobility dari gerakan fisiologisnya. Apa gerakan fisiologis dari C1 sama C2, yaitu rotasi. Paham? Saya mau jelaskan. Gimana? Gimana, Dek? Gimana? Itu kan ada, ini kan gambarnya kan ada occipital bone. Gimana? Yang Ada kondisi itu yang occipital. bagian mana ya? Ini. Lihat nggak, Dek? Ini kondilus. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan ya. Nah, ini kondilus, occipital kondilus, maka dia akan berattachment ya sama si facies articularis superior bagian atlas. Oke. Nanti alar ligamen nanti. Kita tuh mau lihatkan kan kalau sorry. Saya mau lihatkan bagaimana sih cara gerakan. Rasanya saya tuh punya videonya, Mas. Punya videonya, tapi saya lupa di mana. Karena kita ini penjelasan ligamen. Nanti teman-teman kalau misalnya mau lihat itu ligamen. Karena kita belum masuk ke ligamen ya. Saya mau lihatkan spinal motion. Oh, ini tadi ada tuh gerakan. Bentar. Saya lihatkan. Sampai mana tuh? Di sini.
Nah, Nah, nih ya, ini gerakan apa? Rotasi dekstra sama si rotasi sinistra. Tadi saya udah bilang bahwa gerakan rotasi sinistra sama sinistra dekstra ini dia tidak hanya terjadi pada si atlantoaxial joint, tapi dia juga ada perannya dari si otot-otot, nanti kita belajar otot sama ligamen. Ligamennya tadi si transverse ya, ini adalah otot-ototnya. Kalau misalnya pengen lihat. Nah, biasanya emang gerakan rotasi itu bisa sampai 45 derajat sampai dengan 50 derajat range of motion. Ya, udah tahu ya berarti gerakan fisiologisnya. Nah, ini adalah rotasi sinistra. Nanti kalau misalnya rotasi dekstra ya kebalikannya aja gitu ya. Oke. Cervical flexion, extension, biomekanik nanti, extension, rotation test nanti, spinal motion segment. Nah, kita bahas ke lower cervical, dia ada C3 sampai dengan si C7. Ini adalah otot-ototnya, misalnya ada otot scaleni, ada otot sternocleidomastoideus ya. Tadi saya bilang bahwa untuk spinal motion dari lower extremity itu dia secara bersama-samaan, dia tidak sendiri-sendiri ya. Nah, ini adalah saya lihatkan tadi facet joint. Nah, ini gerakan side bending ya. Nah, ini adalah gerakan fase joint. Nah, fase joint itu kan sendi-sendi kecil tadi. Nah, fase joint itu terjadi pada saat fasis articularis ya, di saat fasis articularis. Nah, ini adalah intervertebralis discus. Nanti kita akan bahas ya. Di skip aja dulu. Nanti. Spinal cord ya, dia lewat dari foramen vertebralisnya. Tadi saya bilang ini adalah lewatnya ini adalah spinal cord teman-teman. Dan ini adalah kayak ganglion ya, yang dia itu akan bercabang menjadi spinal nerve. Nah, spinal nerve itu maka dia akan melewati dari si foramen tadi, kayak misalnya foramen transversarium ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas ke neuronya. Nah, ini ya, tadi nerve-nya. Ini kan discus intervertebralis ya. Nah, ini adalah fase joint-nya tadi. Kalau misalnya kita lihat di sabota tuh dia yang warnanya biru tadi, ya, fasis articularis. Yang ini adalah fasis articularis inferior, ini adalah fasis articularis superior. Nah, fasis articularis ini maka dia akan menghasilkan sebuah fase joint. Nah, biasanya kalau misalnya pada cervical dia akan menghasilkan sebuah side bending. Ya, teman-teman tahu side bending gerakannya gimana? Apa saya videokan dulu? Sebentar. Teman-teman udah tahu side bending gimana? Kan kalau fleksi ekstensi kan gini, ini fleksi, terus yang ini adalah ekstensi. Kemudian rotasi dekstra sama rotasi sinistra. Kalau side bending dia dihasilkan oleh adanya fasis articularis. Berarti side bending itu kayak gini. Berarti ini side bending dekstra, kemudian ini adalah side bending sinistra. Paham? Ya, jadi beda ya. Kalau misalnya dari C1 C2 dia tuh gerakan fisiologis, tapi kalau misalnya dari facet joint dia sendi kecil semuanya. Jadi dia langsung bergerak secara satu segmen gitu di bagian lower extremity-nya, maka dia akan langsung ke side bending dextra, side bending sinistra. Oke, sampai sini paham? Jelas ya? Tadi pegang kepala udah pusing kayaknya. Oke. Lanjut, apa ada yang mau tanyakan dulu? Ini tinggal berapa? 8 menit lagi ya? Kok sebentar banget ya? Oke, sampai sini dulu deh. Ntar saya habiskan videonya dulu deh ya. Kok sebentar banget? Nah, ini nerve-nya nanti kita banyak akan belajar dari keluarkan. Oke. Nih ya, ini medulla spinalis ya. Oke, selesai. Untuk spinal motion. Oke.
Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Bagaimana first impression dari biomekanika 2? Apakah di luar dugaan? Apakah ya biasa-biasa aja sih, sama kayak biomekanika 1 gitu? Cara pusing nggak? Nggak pusing? Iya emang. Biomekanika 2 soalnya tentang vertebra, jadi itu memang kita lebih ke apa ya, pembahasannya tuh deep gitu. Emang sengaja sih, emang saya sengaja gitu. Biar soalnya kan teman-teman tuh sarjana ya, S1. Jadi kalau sarjana itu dia lebih ke apa ya, critical thinking-nya tuh lebih dikuatkan lah. Jadi sengaja saya mencarikan sumber-sumber atau e-book yang memang buat teman-teman itu critical thinking-nya bagus, analytical-nya bagus. Gitu. Ini gimana? Udah nggak ada yang ditanyakan? Udah jelas banget ya? Kak, mohon maaf Untuk gimana? untuk minggu depan boleh nggak apa penjelasannya agak pelan gitu Kak? Soalnya teman-teman juga belum pada bisa paham. Oke. Aduh, kalau misalnya saya tuh takut deh kalau misalnya saya udah jelasin itu, saya tuh emang hilang kontrol gitu kalau misalnya ngomong. Makanya kemarin saya ngasih solusi kan di record. Udah di record belum? Diulang-ulang emang kayak gitu, gimana ya? Tapi nanti saya pelan-pelan lagi deh, pelan-pelan. Insya Allah. Tergantung materi sih, kalau misalnya materinya banyak, saya cepet tinggal lihat record gitu aja ya. Oke. Untuk minggu ini belum ada laporan dulu deh, karena kan kita baru sampai ke spinal motion ya, cuma sampai gerakan flexion extension, rotation, sama side bending. Nanti sekalian aja ke minggu depan saya sekalian kasih video, kita praktekkan sama-sama alar ligamentes, transverse ligamentes, sama vertebral basilar insufficiency test. Oke? Paham ya? Udah? Si pen nanti saya buatkan foldernya, tolong diupload ya. Nggak harus hari ini, yang penting minggu ini terupload gitu untuk absensi. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri aja apa gimana? Ya Kak. Oke. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian dan segala atensinya, segala feedbacknya, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ketemu lagi nanti kalau yang bisa. Berarti Senin ya? Senin kan? Iya, Senin. Oke, kita ketemu Senin. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya saya banyak salah dan sering out of the text gitu. Sorry ya. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin ya. Sama-sama.